Kenapa kita sebagai orang Kristen merasa kekhawatiran itu adalah hal yang sangat mengganggu kehidupan kita. Kita takut bagaimana hari esok, apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana tentang masa depan kita, anak-anak kita, ataupun orang-orang yang terdekat bagi kita. Nah, hari ini bersama saya Roni, saya ingin berdiskusi bagaimana tenang dalam situasi apapun. Nah, kalau kamu pernah merasakan seperti yang saya katakan tadi, kamu tepat untuk mendengarkan apa yang saya ingin bicarakan. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau Tuhan dalam situasi apapun. Karena Engkaulah sumber hikmat dalam hidup kami. Engkaulah sumber ketenangan, sumber kedamaian. Dan apapun segala perkara yang kami lakukan, kami tetap selalu libatkan Engkau dalam segala permasalahan kami Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan segala jalan apapun dalam masalah kami. Bapa, hari ini biarlah kami belajar untuk tetap selalu bergantung di dalam Engkau, bukan kepada manusia dan segala pemikiran-pemikiran manusia. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan saat pagi hari ini, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami belajar tentang selalu bergantung di dalam Engkau dan tetap tenang dalam situasi apapun. Berkati ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita sebagai orang Kristen merasa selalu kekhawatiran itu adalah hal yang paling mendasar terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita sebagai hamba Tuhan mestinya memang tetap tenang. Tidak takut karena kita punya Yesus. Kita harus hidup dalam ketenangan. Mari kita baca di dalam firman Tuhan bagaimana murid-murid Tuhan ketakutan luar biasa. Tetapi bersama dengan Yesus ada ketenangan. Yuk kita buka di dalam firman di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah tenang dalam situasi sulit. Banyak orang mengira kalau jadi anak Tuhan itu tidak ada masalah. Kalau jadi hamba Tuhan itu tidak ada lagi kesulitan. Kalau sudah percaya Yesus pasti lancar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam teks hari ini jelas sekali bagaimana murid-murid Tuhan sudah melayani, sudah ikut Tuhan. Namun ada masalah yang besar, yaitu para muridnya mendapat tantangan ketika menyeberang dari Galilea, Kapernaum, kemudian ke seberang Betsaida. Ada angin sangkal.
Mereka sangat payah dalam menghadapi angin sakal ini. Di sana dikatakan bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika mereka melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, baru saja murid-murid Tuhan melayani. Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka itu duluan? Namun ada angin sakal yang tidak seperti badai atau topan. Angin sakal ini tampak sederhana, tetapi datang dari depan dan menekan perahu yang ditumpangi murid-murid Tuhan. Sehingga saat itu mendayung akan sangat berat dan payah. Mengapa Tuhan menginginkan hal itu? Kalau Tuhan tahu, seharusnya Tuhan tidak mengizinkan pergi. Tetapi melalui kejadian ini, para muridnya sadar bahwa mereka tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan supaya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana murid-murid diberi pelajaran setelah mereka melihat, mendengar, dan mengikut Yesus. Yesus melakukan banyak mukjizat. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Bahkan memberi makan 5.000 orang. Namun, ketika ada masalah, mereka ketakutan luar biasa. Kita seringkali demikian. Di tahun 2023 ini misalnya, banyak ramalan yang mengatakan akan terjadi ini dan itu. Seringkali kita juga khawatir dengan kehidupan kita, tentang biaya anak sekolah, biaya pengobatan, dan masalah pandemi yang belum selesai. Muncul lagi berbagai masalah, varian, atau virus-virus yang akan menyerang kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita bersama, sebagaimana topik hari ini, tenang dalam situasi yang sulit. Tenang dalam situasi yang sulit kalau murid-murid Tuhan diizinkan untuk menghadapi persoalan. Kita mau belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa saja mengalami masalah, mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan menolong. Bacaan firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana tetap tenang dalam situasi yang sulit. Kita bisa belajar dari nats firman Tuhan di atas. Yang pertama, kita bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat 45 disebutkan sebagai berikut. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan, murid-murid Tuhan dari pelayanan bersama dengan Yesus, kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu. Dan Yesus berdoa. Itu artinya, jika Yesus sudah tahu akan ada angin sakal, mengapa Yesus menyuruh mereka duluan? Jika nanti akan ada halangan, tantangan dan rintangan, mengapa Tuhan memerintahkan? Di tengah-tengah kita sedang menghadapi atau menjalani kehidupan, seringkali kita tidak sadar bahwa kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah. Tujuannya adalah agar kita bergantung kepada Dia. Pada ayat 48 dikatakan, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya begitu masalah yang luar biasa kepada Tuhan yang izinkan. Ini agar mereka bergantung kepada Tuhan. Sebab mereka itu kepayahan semalam-malaman melalui Danau Galilea. Seharusnya perjalanan dapat ditempuh lebih cepat. Tetapi ini semalaman, sampai pukul 3 malam. Itu artinya ada angin sakal yang menekan dia. Terus menekan sehingga perahunya tidak kunjung melaju. Bukan berarti Tuhan itu cuek dan diam saja. Tetapi dengan peristiwa ini Tuhan mengajari murid-muridnya belajar untuk bergantung kepadanya. Jadi jika di tahun 2023 ini ada kesulitan, tantangan,
kita berpikir bahwa Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, agar kita tenang. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita seperti murid-murid Tuhan, agar kita bergantung kepada Dia, agar kita bersandar pada Dia, agar kita tetap berharap kepada Dia. Di saat-saat kesulitan, kita ingat Yesus. Ini penting sekali agar kita tenang di dalam situasi yang sulit. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelajaran kedua agar tenang dalam situasi yang sulit adalah membuktikan bahwa kita percaya Tuhan mengerti persoalan kita, dan pasti Tuhan Yesus datang menolong kita. Itu harus kita sadari, sekalipun kita merasa tidak melihat Yesus, seakan murid-murid Tuhan sendirian di dalam perahu itu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang sedang dihadapi dan dialami oleh murid-murid Tuhan di tengah-tengah danau itu. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang payah karena mereka mendayung ada angin sakal. Dikatakan di sini, ia datang kepada mereka dan menolong mereka. Jadi Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan mengerti masalah kita. Dia akan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir ketika kita ada masalah, seakan-akan Tuhan tidak ada. Ketika kita ada persoalan, seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Ketika kita mengalami kesulitan, seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Mari kita belajar dari masalah yang dihadapi murid-murid Tuhan pada masa itu. Ketika mereka payah, ketika mereka mendayung itu sangat berat sekali karena angin sakal, ia datang. Yesus peduli. Yesus mau menolong. Yesus mau membantu. Yesus akan memberikan jalan keluar. Karena itu, kita harus sadari. Jangan berpikir kalau Tuhan itu tidak ada. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan mengizinkan kita untuk pergi dan belajar tentang bagaimana harus tenang dalam menghadapi segala masalah. Tetapi Tuhan juga akan menolong ketika kita ada masalah. Ketika kita berangkat, lalu kemudian ada masalah, maka tepat pada waktu Yesus datang menolongnya. Oleh karena itu, mari kita yakin kepada Tuhan. Tuhan akan peduli. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jangan khawatir. Tenang di tengah kesulitan. Tenang di dalam persoalan hidup. Karena Tuhan memberikan jalan keluar. Ketiga, dalam ayat disebutkan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Mengapa mereka belum mengerti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Kunci ketiga supaya kita tetap tenang dalam situasi yang sulit adalah percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa. Yesus tetap berkuasa dan masih berkuasa sampai saat ini. Kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan melakukan banyak mukjizat pada pasal 3 dan 4, menceritakan bagaimana yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan memberi makan 5 roti untuk 5.000 orang. Demikian juga
ketika para murid itu menghadapi angin badai dan angin sakal, lalu bertemu Yesus. Dan ketika Yesus berada dalam perahu itu, maka angin pun reda. Apa yang terjadi? Mereka sangat tercengang, heran mengapa hal itu bisa terjadi. Itu artinya mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Yesus tetap berkuasa. Oleh karena itu, Yesus menegur kepada mereka, "Mengapa engkau tidak percaya?" Maksudnya adalah agar mereka sadar bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Percayalah, Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa. Sekarang, mari kita melihat pengalaman kita di masa pandemi ini, di masa resesi ini. Pasti ada persoalan, ada masalah, tetapi Tuhan memelihara kita. Tahun 2020, saya pernah bersaksi, keluarga kami masuk ke rumah sakit, dan kami evaluasi. Puji Tuhan, Tuhan berkuasa menyembuhkan anak-anak kami. Tuhan berkuasa menyembuhkan istri kami. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Maha Kuasa. Harusnya demikian kita mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa dan tetap berkuasa. Sebagai bahan refleksi, mari kita melihat bagaimana murid Tuhan Yesus yaitu Petrus di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31 menjelaskan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Petrus dengan berani melakukan terobosan iman sambil berkata kalau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu imannya luar biasa. Silahkan datanglah. Akhirnya bisa berjalan di atas air. Tetapi karena ia merasa bahwa angin sakal ini sudah mulai mengganggu imannya, merasa ragu-ragu, akhirnya imannya drop. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Dan tepat pada waktunya Yesus menolong Petrus. Seringkali kita juga demikian. Setelah mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan iman kita menguat. Tetapi setelah menghadapi kehidupan, lalu mulai muncul kekhawatiran. Mari kita bersama-sama percayalah bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak perlu takut menjalani kehidupan di tahun 2023 ini dan seterusnya. Tuhan akan tetap menolong Bapak Ibu. Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar kepada umat Kristen seluruh Indonesia ketika mereka menghadapi masalah. Tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Tetap percaya kita punya Tuhan Yesus. Tenang menghadapi persoalan bersama Yesus. Sadarilah, pertama, bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan mengerti persoalan kita. Tuhan pasti datang menolong kepada kita. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Demikianlah melalui firman Tuhan ini kita diberkati. Melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan. Tidak usah khawatir dan bimbang. Tidak usah bingung dengan persoalan dan masalah kehidupan. Termasuk banyak ramalan-ramalan di tahun 2023. Percayalah kepada Tuhan. Bukan oleh perkataan manusia kamu bisa khawatir. Tetapi yakinlah pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dalam hidupmu. Dan saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku.
Terima kasih Yesusku, di mana firman yang baru saja kami dengarkan, mungkin itu terjadi dan pernah kami alami. Saat ini kami mau belajar Tuhan, untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkau selalu mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kami, dan tak akan pernah terlambat pertolongan-Mu kepada kami. Ini yang melatih iman kami untuk bisa bertahan dan tetap tenang dalam situasi apapun. Bapa, saat pagi hari ini kami memohon kepadamu, berikan hikmat dalam hidup kami. Apa yang terbaik buat kami lakukan di dalam Engkau, apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami yang akan terjadi. Tuhan, karena mulah kami dapat hidup, karena mulah kami percaya bahwa segala sesuatu telah Kau rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat pagi hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Untuk kita tetap tenang dalam situasi apapun yang kita hadapi di tahun 2023 ini. Dan buanglah rasa kekhawatiranmu, tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus bisa memberikan ketenangan selalu dalam hatimu. Jika kamu telah mendengarkan firman Tuhan ini, berikan komentar apa masalah dalam kehidupanmu di kolom komentar. Dan saya Roni yang tetap selalu setia untuk berbicara di telinga kamu, bisa membuat hati kamu tenang dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.